kalau datang ke MPL nggak apa-apa, misalkan berdua gitu loh. Emang boleh? Emang boleh kan? Makanya ada MPL, Det. Ya makanya. Terima kasih ya, Be. Iya lah, sama-sama lah. Oke. Saya kan mengingatkan aja. Jadi buat kalian semua, kita lihat ini adalah kesempatan terakhir Dewa untuk membawa ke game yang ketiga. Rebellion dengan roster kali ini lebih solid dan bahkan komposisi. Sorry to say, Profesor. Gue bisa bilang Rebellion lebih kuat. Tapi kali ini kita bakal melihat apakah Dewa United mematahkan Rebellion. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke lane of down. Oke, ini kelihatan juga untuk awal Akai adalah tipikal hero yang enak untuk jungle-nya. Cuman kalau ditemenin gini sih sebenarnya hati-hati kelasit aja nih. Iya, ya, Power of apalagi Nature kan? Power of Nature punya damage. Dan dia immune juga, nggak bakal bisa diganggu sama headbutt. Nggak bakal bisa disundul juga. Tapi Vincent, dia udah ngelakuin rotasi cepat sih untuk mendapatkan informasi kemana Drian berada. XP lane atau river di bagian top lane harusnya bakal menjadi tempat di mana team fight untuk early game dari Dewa bakal sedikit diuntungkan, apalagi kalau kita ngomongin early game. Oke, dari mid mungkin ini harus dibantu dulu clear lane-nya kali ya. Case-nya biar cepet banget. Dan untuk dia sendiri nih, dia pakai weakness finder ternyata. Sementara Wattnya belum assassin dia. Iya, ya, Wattnya belum assassin. Pure untuk menggunakan master assassin juga. Tapi kalau kita ngomongin Drian juga bawain emblem assassin, penetration. Ya, jadi gimana caranya? Drian poking damage, sisanya akan coba dieksekusi oleh super awat. Tapi ya, problemnya sekarang Drian harus main dire hit. Dan mereka akan ada 2 distraksi setelah suara khas di depan sana. Nah, adanya heavy spin. Depakan para pasukan dari tim Dewa gagal untuk melakukan checking. Dan melihat ini, mereka kehilangan the power of retribution. Kerugian yang melimpah di tangan anak Dewa. Wow, ini emang sih sekarat-sekarat juga, tapi keuntungannya sangat-sangat besar untuk dapetin jungle kill di awal. Bahkan lihat Audinya juga udah gerak ke atas, atasnya menang jauh sih. Dan gak cuma itu sih, menurutku poin plusnya di sini adalah karena Karth tidak ter-trigger sama sekali Petrify-nya. Jadi dia aman untuk team fight selanjutnya. Dia punya Black Dragon Form. Masih normal, Masih normal. Masih kuat, masih normal. Dan malahan tadi ya kalau kita ngomongin soal Retribution Battle-nya, karena dipaksakan dilakukan oleh Gary, mau nggak mau sekarang Gary harus lebih ready untuk adu Retribution tanpa adanya ultimate. Oke, tapi lihat super out Supriyadi melakukan sedikit pressure di arah gold lead. Meanwhile, langsung ada card. Ini dia dengan hantaman benda tumpul. The Gary. power of retribution Gary. Attack cover turtle yang sangat luar biasa manis. Lavi di sana ada Watchat bersama dengan ada Petrify Gaming menutup Gary dan K-Step the day for this time. Card harus tumbang begitu saja. Vincent, untungnya masih ada Swallow untuk jalan pulang. Hard guard. Dan di sini mungkin ada sebuah pertanda kalau misalnya Cars mulai harus lebih fokus. Setidaknya kalau nggak ada backline yang diincar, dia hantam Gary-nya, bro. Oh, entah kenapa aku kok kalau di early game ya terutama ya, ini lebih suka untuk Angelanya joinnya sama Baxi aja. Karena kalau kita Baxi ya, ngomongin, kan? iya kalau kita ngomongin soal early game, power nabraknya dari Baxi Shield Knight ini kan lebih powerful kan. Dan Cars dia udah pasti dapetin Dragon dari Black Dragon Form-nya. Jadi kayaknya perlu diperhatikan adalah targeting dari Swallow ini bakal bermain dengan Baxi atau dengan Yuzongnya. Itu dulu mungkin yang perlu diperhatikan untuk early game temponya. Karena Dewa, dia udah tahu nih yang main bakal siapa-siapa aja. Drian bakal connect-nya sama Gary, karena Gary kita tahu sendiri di sini dia bakal punya heavy speed dan itu bisa menciptakan pick off bagi teman-teman Dewa. Oke, di arah top lane maka coba dihajar begitu saja. Kimura mencoba untuk melakukan sedikit penalty shot for defensive, tapi ternyata dengan Dragon Tail yang nyangkut, Profesor. Nyangkut, terbang juga. Dan di sisi sebaliknya, perbandingan satu level terhadap Gary dan juga Vincent ini tidak terlalu berarti. 2 level, ini udah lumayan berarti kalau 2 iya. level. Tapi kayaknya mungkin gara-gara ini sih, gara-gara perbedaan 2 level ini yang membuat Swallow langsung bergerak ke area dari XP lane. Dia mau menangin match up dari Cars-nya, apalagi kalau Cars-nya mungkin udah selesai dengan Hunter Strike. Ini permainan langsung ke belakang, Drian dan Watt udah pasti bakal ditargetin sih, Lim. Makanya dari segi item pun kelihatan kan ya. Jujur Flash of the Oasis di item pertama dia mau nge-save banget dan harus hati-hati juga nih dari Kimura, dia nggak ada magical defense. Oke, tapi nampaknya dengan adanya di depan sana lengan ada Entropy Purify Gaming menyelamatkan di Lightning Pounce yang benar harus diperhitungkan dan bahkan para pasukan dari tim anak Dewa. Kali ini mereka agak sedikit kesulitan. Case harus pulang. Jangan sampai Case tertrigger Netherrealm untuk dirinya sendiri. Jangan sampai dia trigger untuk dirinya sendiri karena ini akan kesulitan untuk sifat selanjutnya. Dan bahkan Gary berhasil mendapatkan the power of Turtle dengan retribution yang sangat manis. Mau dimakan kah seperti ini bagian depan? Oke, bakal coba dimakan tapi lihat Cars melakukan defensif. Perbandingan level yang cukup berarti Profesor KB dan bahkan balik lagi dari tadi kita lihat rotasi gagal ganking Lim.
Makanya nice move sih sebenarnya dari Paramisnya Case tadi. Tapi lihat di bawah full plating gold nampaknya hampir saya didapatkan Black Dragon Form. Oh, menuju ke arah kiri. Harusnya karena Audi TZ udah standby on position. Have a spin, save the tempo this time. Dan lihat tembok Audi TZ. Sangat baik blokade dari tembok yang dimiliki. Tapi sayangnya masih ada jalan untuk pulang dengan Cyclone Eye. Wow, ini dua skill besar yang berhasil di Bite Heartguard. Dan juga Black Dragon Form menjadi kerugian harusnya untuk Rebellion. Sebenarnya kalau Black Dragon Form kayaknya nggak rugi-rugi banget sih, karena emang mereka ada call untuk melakukan team fight. Tapi Heartguard-nya ini loh, yang kayaknya agak sedikit mengancam untuk D, karena D harus farming dan mencari space sejauh mungkin. Kalau misalkan gak ada Heartguard dan D tiba-tiba di ganking, udah pasti kemungkinan besarnya kalau nggak punya Purify dia bakal dimakan dengan instan. Dan itu dia, D Purify. Oke, tapi nampaknya D masih bisa selamat di arah belakang sana. Kimura, tapi Gary Gak dapat. Gak ada heavy spin. Gary masuk ke dalam sana. Dan Audi TZ harusnya menurut aku udah relakan saja turret di arah top lane. Kalau dia bisa menahan itu sangat bagus. Tapi nampaknya dengan rotasi yang terjadi, Vincent tidak akan meninggalkan begitu saja. Menusuk ke arah belakang. Netherrealm-nya tidak akan terlalu berguna karena akan sia-sia. Tapi nampaknya Swallow berhasil memakan Rian out of nowhere. Tidak ada jalan untuk pulang dan Superawa tiba-tiba datang. Menuju ke arah top lane, pertukaran 1 untuk 1. Heavy spin yang niatnya sih baik ya. Niatnya nyelamatin tapi malah ngedeketin. Dari Swallow-nya ke arah Drian tadi. Iya, dan ini akan menciptakan space bagi Rebellion. Lihat siapa yang farming, lihat siapa yang akan memasak. Dia dapetin di bawah dengan free 1 turret untuk pertukaran dengan objektif. Dan kalau di sini turtle-nya malah di take over sama Vincent, kayaknya game bakal beralih ke tangan dari Rebellion. Aku setuju banget. Oh, nice. Setidaknya Audi yang dia bisa lakukan adalah meng-cancel. Bagus resetnya cuy. Iya, dia dari tadi lihat itu bagus banget blokade yang selalu dia buat. Dan bahkan sampai Vincent aja tadi kalau Gary nggak ada Cyclone Eye, itu dia pasti tumbang. Pasti, bro. Oke, jadi paksa nampaknya. Tapi ketika dipaksa dengan level yang sama, mencoba untuk mengadu retribution cut di ke depan sana. Mencoba ada satu heavy spin menyelamatkan dirinya. Balik lagi perfect target from Gary. Mundur ke arah belakang tim fight terlalu besar. Dan Netherrealm kali ini di tangan dari tim Dewa. Para pasukan dari tim Rebellion mereka tidak akan kenal diam. Mereka tidak mau ada satu korban jiwa. Tapi dengan adanya damage yang cukup besar dari Super Awat dan juga Vincent harus menjadi korban keganasan, bahkan double kill yang tidak bisa dihindari. Turtle plus kill, 3 kill bahkan. Wah, ditambah kacau. dengan turret juga di arah mid. Oh, ini pertukarannya lagi-lagi ya, udah mulai nggak seimbang karena Dewa dapetin turtle-nya. Perfect turtle akan membuat mereka lebih pede lagi untuk team fight jangka panjang. Shield dari turtle-nya pun akan memperlama team fight dari Rebellion. Dan itu yang dicari sama Dewa. Ketika mereka tidak terawat sentris dan Novaria menjadi hero ke-13 untuk Drian dan menjadikannya sebagai player hero pool terbanyak di season 13. Rebutan orange buff juga tuh. Bener, makanya jadi kasih Drian. Tapi oke sih, jadi ada efek slow juga nantinya kan. Iya, dan inilah dia player dengan hero pool yang paling banyak di season 13 kali ini. Drian lagi-lagi memunculkan hero dire hit-nya untuk memperpanjang team fight, apalagi dengan pematahan setup seperti ini. Astral Echo yang akan dia lontarkan berkali-kali hanya untuk mendapatkan informasi dari teman-teman Rebellion. Tapi jangan lupakan, walaupun ini berbeda 3.500 gold, mereka punya Nathan. Yeah. Itu adalah catatan paling penting, Lim. Nathannya walaupun agak kalah dari gold ya sama Watt nih. Ya Roger udah 3 item, Windtalker, Haskell, DHS nih, Be. Ya, wajar gak sih di early game? Kita ngomongin early game loh. Roger di early game tim fightnya kuat banget. Makanya di sini Nathan dari butuh cari space sebanyak mungkin dan seluas mungkin untuk mendapatkan gold yang seimbang. Ditambah lagi dia dapetin perfect turtle, ini makin membuat Super Awat mengaum. Dan bahkan di balik sana pasukan anak dewa memaksa ke arah Vincent. Kimura mencoba untuk menahan. Penalty zone-nya, lihat gocekan Mount. Swallow flicker, Moribet tidak one charge. Tidak bisa dihindari tim fight dan bahkan mereka kehilangan Vincent kembali. Tidak ada jalan untuk pulang untuk Vincent, sedangkan Dewa selalu punya nyawa kedua, selalu punya nyawa tambahan. Dengan tidak adanya Realm, dia mencoba untuk memasak ke arah depan, tapi ingat di kali ini tidak punya cukup badan untuk mempertahankan dirinya. Oke, dan sekarang source yang mahal sama-sama udah keluar. Tidak ada Netherrealm, tidak ada Heartguard juga. Lord sangat-sangat bisa langsung di set up oleh Dewa United juga. Dan ini bakal free sih harusnya. Ya, nggak mungkin konteks juga buat teman-teman dari Rebellion. Kayak memakan resiko yang cukup banyak kalau mereka harus bertumpah darah di dalam area Lordnya. Dan kalau misalkan emang mereka mau melakukan defense, mereka masih punya Nathan. High ground defense-nya untuk clear Lord itu bakal kuat banget. Oke, tapi kalau ngomong
ngomongin winning condition dari Rebellion sendiri nih, Be. Mereka nggak bisa split. 4-1 nggak possible menurut gue kecuali mode defense dari Swallow-nya. Dan sekarang dengan Lord, satu lane dipegang sama siapa nih, Be? Kayaknya satu lane bakal dipegang sama Angelanya dulu. Kalau Kars kayaknya terlalu beresiko. Kalau misalkan Swallow emang harus ditugaskan, kayak kenapa enggak gitu loh untuk jaga di bottom lane. Atau mereka bakal biarkan inner turretnya hancur biar nanti mereka punya magic sentry. Biar mereka bisa balikin keadaan ketika emang nanti ada anak-anak dewa yang ketinggalan di dalam area jungle mereka. Asalkan top lane ya. Asalkan top lane. Bawah sih mereka harus coba pegang terlebih dahulu. Dan bahkan lihat para pasukan dari tim Dewa United, mereka mencoba untuk membonyokin Vincent. Mereka memancing gimana caranya Swallow memasuki raga dari seorang Vincent. Dan ketika hard cut-nya ke arah Vincent, mereka siap untuk menangkap D. Karena sebenarnya target utama mereka adalah D, tapi terlalu jauh untuk menggapai ke arah belakang. Itu kalau nggak ada efek kill ya, Drian bisa one shot loh dengan dire hit ke arah D-nya. Makanya ada foto juga untungnya kan yang nge-save. Oh lihat, my lihat, lihat tuh. god! Trian Astra Recall! One shot, one kill! No D. Gak ada high ground defender kali ini untuk para pasukan dari tim Rebellion. Kita lihat mencoba untuk memasang team fight, mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Kars, hantaman berat tubuh ke arah belakang. Langsung turun begitu saja. Dan run satu there for this time. Habis Spin membuyarkan para pasukan dari tim Rebellion. Dapatkan dengan adanya sosok dari Auditisi Sakratul Maut. Dia gak bisa menjadi padan lagi. Kars, ingat, dia tidak boleh tumbang. Satu-satunya kesempatan crowd control ada di dia. Di is back sekarang, D-nya udah kembali respawn dan itu sama saja sebagai alarm untuk Dewa United kembali mundur. Rebellion masih bisa bertahan. Fire tapi- hit, lightning function, Profesor Kade. Tapi rugi banget sih jatuhnya di sini posisinya. Dan itu tadi glowing one sih, Ji. Kebakar soalnya. Kebakar. Kakinya benar-benar kebakar di sana. Ada Necklace of Durance effect juga dari Life Bane. Kena case juga gak sih? Ini bakal bener-bener ngaco banget dan emang thanks to Case juga karena ada lightning range-nya di sana. Ya, Connecting semua. lightning ini nih. function yang connect dengan damage yang makin bertambah dan bahkan para pasukan dari tim Dewa United. Wow, ini makin ngebakar. Mereka tahu Vincent? depannya terlalu kuat, tapi Vincent gak akan bisa bertahan. Lihat, dua glowing one di sana. Divine Glaive sudah siap dan bahkan damage dari physical dari seorang super awat. Diamond Hunter Sword plus full penetration. Wah, ini jujur agak berat juga sih kalau ngomongin front to back. Memang Audinya mungkin bisa tahan tipis-tipis. Tapi kalau seandainya Astral Recall dari Drian diarahin ke belakang, bahaya banget Audi. Audi flicker for defensive yang harusnya tidak dia keluarkan depan, dia udah tidak ada lagi wall charge. Plus Audiosis pun tidak ada. Profesor mencoba untuk memasang, mendapatkan satu point kill dari seorang Kars. Kars di depan sana akan coba menjadi target utama, terjepit bersama dengan Hardguard. adanya Swallow. Hardguard hantaman pada tubuh, mencoba untuk melakukan sedikit buying time dari top lane. Mencoba dijemput di entropy ke arah belakang, tapi nampaknya para pasukan dari tim Rebellion disengage adalah sebuah keputusan yang tepat. Iya ya. Ini nggak bisa juga tadi kalau ditabrak lagi, itu bakal jadi bahaya banget. Hardguard-nya udah dibuka ke Yuzong dan itu bakal bisa langsung kejar ke arah D-nya. Ini satu-satunya item penyelamat ya untuk Rebellion. Siapapun itu lebih tepatnya adalah Toilet Armor. Biar mereka nggak kena burst damage tinggi dari Novaria. Biar mereka cuma kena sekitar 800 damage aja secara maksimal dari Novaria. Paksa badanin ya. Iya, karena kalau terus-terusan kayak gini, ya udah pasti Drian bakal mudah banget untuk one shot ke arah belakang. Selalu poking, walaupun nggak arah ke arah belakang, walaupun nggak one shot one kill, poking itu udah panas banget bro. Iya, ya walaupun mungkin kalau kita lihat dari itemnya dia menjual sepatunya, dia ganti jadi Silence Robe. Tapi ini kayaknya masih tetap bakal tembus. Karena ada Divine Glaive, ada Dire Hit juga, dan Dire Hitnya kayaknya udah maksimal di sini posisinya. Oh, dia menuju ke arah Ice Queen One harusnya dari seorang Drian. Mencoba untuk melumpuhkan para pasukan dari tim Rebellion dari rotasi yang cukup kuat. Tapi Case di depan sana, lihat. Vincent. Mungkin damage scary, menuju ke arah belakang. Tim menjadi pilihan utama, damage yang tidak bisa dibendung. Mereka kehilangan Vincent, fokus ke pace ya. Gak peduli apapun terjadi, kan Ram telah hilang. Tapi one shot! Kali ini memporak-porandakan dan pace-nya pecah! Dewa memaksa menuju ke game yang ketiga. 3